Pinjol itu ada dua situasi, dan tentu kan pada posisi ini dia mikir gitu, kalau saya bayar terus pinjol seperti ini maka saya rugi. Selamat datang di channel Ilmu Official. Untuk video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu anggota grup. Mbak Ayu ini menanyakan bahwa apakah ketika ada DC datang ke rumah dan dia melihat barang-barang kita ada, misal seperti sepeda motor, bahkan mobil misalnya, atau juga kulkas atau apa saja barang-barang aset yang bisa dijual, apakah kemudian kita menjual itu untuk melunasi? Saya kira ini pertanyaan menarik, dan mungkin karena beliau lagi panik ya, dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ya. Tetapi itu pantas karena memang banyak sih yang tanya kayak gini. Pertama begini, saya harus memulai dulu penjelasan tentang hak ya. Pertama, hak sebagai kreditur atau bank yang kemudian memberikan kreditnya, pinjol dalam hal ini ya, tentu mereka punya hak untuk mengingatkan, menagih, dan bahkan juga mengambil misalnya sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan seperti yang ada di bank konvensional. Nah, bagaimana dengan pinjol yang kemudian dia memberikan semacam pinjaman kredit itu tanpa jaminan? Apakah dia punya hak untuk ngambil jaminan itu? Ini menarik, dan sebetulnya yang paling cocok untuk menjawab ini adalah orang-orang ahli hukum ya. Tetapi dengan pendapat saya pribadi saja, mohon dikoreksi kalau salah. Menurut saya, selama tidak ada perikatan perjanjian di dalam notaris misalnya, atau kesepakatan bersama tentang barang yang diaminkan, ya tidak punya hak untuk mengambil barang yang ada di rumah kita, seperti itu. Itu jawaban yang pertama mengenai hak mereka. Kemudian hak kita apa? Hak kita adalah ya kita, nama baik kita harus dijaga, itu juga hak kita. Kemudian kewajiban kita ya membayar terhadap hutang yang udah kita ambil, kita makan, seperti itu ya. Nah, apakah kemudian kalau DC datang ke rumah kita dan kemudian dia meminta untuk barang jaminan kita untuk diambil? Jadi begini Mbak ya, galbay itu dalam pinjol itu ada dua situasi. Situasi yang pertama memang situasi tidak punya apa-apa, pasrah, gak ada yang mau dibayarkan sama sekali. Bisa jadi dia tertipu atau memang udah gak punya apa-apa. Maka di situasi seperti itu dia tentu gagal bayar dan tidak jadi masalah. Kalau orang pasrah seperti ini didatangi, dipermalukan, nggak jadi bermasalah. Dan yang kedua, ada galbay yang strategis. Galbay yang strategis itu yaitu dia karena tidak tahu tentang bunga pinjol, denda pinjol dan segala macam, dia hanya kena makan iklan misalnya, kemudian dia ambil pinjol itu, kemudian dia panik, akhirnya gali lubang tutup lubang, di banyak pinjol dia kemudian banyak, dan di total kemungkinan misalnya hampir 30% bunga atau denda yang dia harus bayar. Dan tentu kan pada posisi ini dia mikir gitu, kalau saya bayar terus pinjol seperti ini maka saya rugi. Uang yang harusnya saya makan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kewajiban untuk anak istri misalnya, itu habis gara-gara bunga dan denda. Nah, di saat itulah dia kemudian memutuskan untuk pinjol. Nah, ini yang saya maksud dengan galbay strategis. Nah, pada konteks galbay strategis misalnya nih ya, jenengan lihat sendiri kondisi jenengan sekarang, punya uang sama sekali atau tidak? Tidak punya uang sama sekali atau tidak? Kalau memang udah nggak punya uang sama sekali, ya sudah, ngapain mau bayar? Udah kerja aja dulu, fokus dulu. Kalau nggak punya uang tapi ada aset,
dan jenengan merasa tidak rugi, mau dijual untuk menutupi pinjol, silahkan juga. Tetapi kalau pada konteks galbay strategis, kalau jenengan merasa itu rugi, merasa itu nanti kalau saya jual mobil, saya jual motor segala macam, rugilah hanya untuk bayar bunga dan segala macam, ya pada saat itu Anda boleh galbay strategis dengan cara apa? Menunda pembayarannya. Kapan akan dibayar? Nah, setelah menurut Anda keuangannya itu sudah stabil dan tidak harus jual aset misalnya, ya silakan dibayar. Tapi karena ini strategis, galbay strategis, maka jenengan harus punya upaya strategis juga. Apa upaya strategis itu? Upaya strategis yang saya lakukan adalah ya jangan tampakkan kalau Anda punya aset. Jangan tunjukkan kalau Anda punya banyak hal-hal yang bisa menyelesaikan hutang. Karena kalau Anda menunjukkan itu, ya tentu FC akan terus-menerus menagih Anda dan terus-menerus menekan Anda untuk segera jual aset untuk membayar lunas. Jadi pada galbay strategis itu kembalikan pada diri kita sendiri. Strategi apa? Sebagaimana kita punya akal kita, misalnya pikiran kita, ya harus apa ya? Bagaimana caranya orang nggak tahu kalau kita itu punya banyak aset, kalau emang untuk dijual untuk bayar utang misalnya. Tapi yang konteks yang kedua ini tentu sesuatu yang tidak baik dalam tanda kutip. Tetapi ada yang berpikir bahwa pada pinjol itu karena dianggap merugikan denda dan bunganya, dia akhirnya berpikir seperti ini kayak gitu. Nah, itu yang saya maksud, ada galbay situasi, ada galbay yang strategis. Video ini tentu singkat karena untuk menjawab kebutuhan dari salah satu penanya di grup channel Ilmu Official. Nah, terakhir sebelum saya akhiri ya, teman-teman begini. Di akhir tahun memang itu lagi marak-maraknya perusahaan-perusahaan industri fintech ya, yaitu P2P lending itu untuk menggalakkan strateginya bagaimana pada konteks risk management resikonya menjadi ya berkurang lah. Akhirnya dengan cara apa? Dengan cara dia kemudian menekan, mengingatkan, kemudian data-datanya kemudian di mapping ulang jaraknya dan segala macam, strateginya seperti pasti mereka melakukan itu. Mereka akan terus mengevaluasi itu, siapa yang harus dipilih dulu, siapa yang harus ditekan dulu, bagaimana, apakah dengan kasar, apakah dengan cara begini-begini. Yang itu pun strateginya tentu tidak lepas, tidak melanggar dari rule yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi santai saja buat teman-teman yang lagi gagal bayar. Kembalikan pada 2 poin tadi, kamu gagal bayar, kamu nggak punya uang apa-apa, atau kamu merasa rugi seperti itu. Mungkin ini yang bisa menjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang memuaskan. Silakan kalian bantu jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.